Pada akhir abad ke-20, Timur Tengah mengalami sebuah peristiwa yang mengubah peta politik kawasan secara drastis. Peristiwa itu terjadi di Iran pada tahun 1979, ketika rakyat bangkit melawan pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Selama bertahun-tahun, Shah dikenal sebagai sekutu dekat Barat, terutama Amerika Serikat. Pemerintahannya didukung secara politik dan militer oleh Washington karena Iran dianggap sebagai benteng penting untuk menjaga kepentingan Barat di kawasan yang kaya minyak itu, namun di dalam negeri. Banyak rakyat Iran merasa bahwa pemerintahan Shah terlalu dekat dengan Barat dan mengabaikan nilai-nilai Islam yang telah lama menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Iran. Modernisasi yang dilakukan pemerintah juga memicu kesenjangan sosial yang semakin besar. Kelompok elit menikmati kekayaan negara. Sementara sebagian rakyat hidup dalam kesulitan, ketidakpuasan ini akhirnya berubah menjadi gerakan revolusi yang dipimpin oleh seorang ulama karismatik bernama Ruhollah Khomeini. Dari pengasingannya, ia menyerukan perlawanan terhadap pemerintahan Shah dan mengajak rakyat Iran untuk membangun negara yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Gelombang demonstrasi besar akhirnya terjadi di berbagai kota. Tekanan yang semakin besar membuat Shah meninggalkan Iran, dan pada tahun 1979 revolusi berhasil menggulingkan pemerintahannya. Iran kemudian berubah menjadi Republik Islam. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada Iran, tetapi juga mengguncang hubungan internasional. Iran yang sebelumnya menjadi sekutu Amerika kini berubah menjadi salah satu negara yang paling keras menentang kebijakan Amerika di Timur Tengah. Sejak saat itu, hubungan Iran dan Amerika Serikat memasuki era permusuhan yang panjang. Konflik ini kemudian berkembang menjadi salah satu rivalitas geopolitik paling penting di dunia modern. Setelah revolusi Iran berhasil, arah kebijakan luar negeri negara itu berubah secara drastis. Pemerintah baru yang dipimpin oleh para ulama menyatakan bahwa mereka akan menentang segala bentuk dominasi Barat di Timur Tengah, salah satu negara yang paling terkena dampak dari perubahan kebijakan ini adalah Israel. Sebelum revolusi, hubungan Iran dan Israel sebenarnya cukup baik. Kedua negara bahkan pernah bekerja sama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Namun setelah revolusi Islam, Iran secara resmi memutus hubungan dengan Israel dan menyatakan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan negara tersebut. Bagi pemerintah Iran, konflik antara Israel dan Palestina bukan sekadar konflik politik, tetapi juga dianggap sebagai isu keadilan bagi umat Islam. Iran kemudian menyatakan dukungan kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Langkah ini membuat hubungan Iran dan Israel berubah menjadi permusuhan terbuka. Israel melihat Iran sebagai ancaman serius, terutama karena pengaruh Iran di berbagai wilayah Timur Tengah semakin kuat. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi konflik yang tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi sering muncul dalam bentuk operasi rahasia, perang intelijen, dan dukungan terhadap kelompok-kelompok yang saling berlawanan di berbagai negara. Sejak saat itu, Timur Tengah memasuki era baru, sebuah persaingan panjang antara Iran dan Israel yang sering melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Memasuki abad ke-21, konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat semakin memanas ketika Iran mulai mengembangkan program nuklirnya. Pemerintah Iran menyatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk kepentingan damai, seperti pembangkit listrik dan penelitian ilmiah. Namun, Amerika Serikat dan Israel khawatir bahwa program tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Ketegangan semakin meningkat ketika berbagai laporan intelijen menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan teknologi yang semakin maju dalam bidang nuklir. Negara-negara Barat kemudian mulai menerapkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran dengan tujuan menekan program tersebut. Bagi Iran, tekanan ini dianggap sebagai bentuk upaya Barat untuk membatasi kedaulatan negara mereka. Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir sebagai bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir karena hal itu dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan negara tersebut. Ketegangan
Ini membuat Timur Tengah berada dalam situasi yang sangat rapuh. Banyak analis khawatir bahwa konflik antara Iran dan Israel suatu hari bisa berubah menjadi perang besar yang melibatkan banyak negara, dan jika itu terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia, memasuki abad ke-21. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel semakin meningkat. Salah satu penyebab utamanya adalah program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Program ini menjadi pusat perhatian dunia karena berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Pemerintah Iran menyatakan bahwa program nuklir mereka bertujuan untuk kepentingan damai. Iran ingin menggunakan teknologi nuklir untuk menghasilkan energi listrik, melakukan penelitian ilmiah, serta meningkatkan kemampuan teknologi nasional. Negara itu juga menegaskan bahwa sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Dunia, mereka memiliki hak untuk mengembangkan energi nuklir secara damai, namun pandangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh negara-negara Barat. Amerika Serikat dan Israel menyatakan kekhawatiran bahwa program tersebut dapat berkembang menjadi proyek pembuatan senjata nuklir. Jika Iran berhasil memiliki senjata nuklir, maka keseimbangan militer di Timur Tengah bisa berubah secara drastis. Bagi Israel, kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir dianggap sebagai ancaman yang sangat serius. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, keamanan nasional menjadi prioritas utama bagi pemerintahnya. Dengan wilayah yang relatif kecil dan dikelilingi berbagai konflik regional, Israel selalu berusaha memastikan bahwa tidak ada negara yang dapat mengancam keberadaannya secara langsung. Sementara itu, Amerika Serikat melihat perkembangan nuklir Iran sebagai masalah keamanan global. Washington berpendapat bahwa jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir, hal itu bisa memicu perlombaan senjata di Timur Tengah. Negara-negara lain di kawasan mungkin akan mengikuti langkah yang sama, sehingga meningkatkan risiko konflik berskala besar. Ketegangan ini kemudian memicu berbagai langkah diplomatik dan tekanan internasional. Amerika Serikat bersama sekutunya menerapkan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran. Sanksi tersebut menargetkan sektor perbankan, perdagangan minyak, dan berbagai industri strategis Iran. Dampaknya sangat terasa bagi perekonomian negara itu. Nilai mata uang melemah, perdagangan internasional menjadi terbatas, dan kehidupan masyarakat ikut terpengaruh. Namun pemerintah Iran tetap mempertahankan program nuklirnya dengan alasan kedaulatan nasional dan hak teknologi. Di tengah tekanan internasional tersebut, upaya diplomasi juga terus dilakukan. Salah satu momen penting terjadi ketika Iran dan beberapa negara besar dunia menandatangani kesepakatan nuklir yang bertujuan membatasi program nuklir Iran. Dengan imbalan pencabutan sebagian sanksi ekonomi, kesepakatan ini sempat memberi harapan bahwa ketegangan antara Iran dan Barat dapat mereda. Namun situasi politik global yang terus berubah membuat kesepakatan tersebut mengalami berbagai tantangan dan ketidakpastian. Sementara itu, Israel tetap memandang program nuklir Iran sebagai ancaman jangka panjang. Berbagai laporan menyebutkan adanya operasi rahasia, serangan siber, dan sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran. Konflik yang terjadi seringkali berlangsung dalam bayang-bayang, tanpa deklarasi perang terbuka. Banyak analis menyebut situasi ini sebagai perang bayangan antara Iran dan Israel. Kedua negara jarang terlibat dalam pertempuran langsung, tetapi mereka saling menyerang melalui operasi intelijen, teknologi, dan jaringan sekutu di berbagai wilayah Timur Tengah. Ketegangan ini membuat kawasan tersebut selalu berada di ambang krisis. Setiap perkembangan kecil dalam program nuklir Iran atau kebijakan militer Israel dapat memicu reaksi internasional yang besar. Bagi dunia Islam, situasi ini menghadirkan berbagai perspektif. Sebagian melihat Iran sebagai negara yang berani menantang dominasi Barat dan mempertahankan kedaulatannya. Namun sebagian lainnya memandang konflik ini sebagai bagian dari persaingan geopolitik yang kompleks dan tidak semata-mata berkaitan dengan agama yang jelas. Program nuklir Iran telah menjadi salah satu isu paling penting dalam politik internasional modern. Ia bukan hanya tentang teknologi atau energi, tetapi juga tentang kekuasaan, keamanan,
dan masa depan Timur Tengah, selama ketegangan ini belum menemukan solusi yang stabil. Dunia akan terus menyaksikan bagaimana konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membentuk dinamika geopolitik global. Ketika ketegangan antara Iran dan Israel semakin meningkat, konflik di antara keduanya tidak selalu terjadi dalam bentuk perang terbuka. Sebaliknya, banyak pertempuran berlangsung secara tersembunyi melalui operasi rahasia, perang intelijen, serangan siber, dan berbagai aksi yang sering disebut sebagai perang bayangan. Dalam perang jenis ini, kedua negara berusaha melemahkan satu sama lain tanpa harus memulai perang besar yang dapat melibatkan banyak negara. Operasi-operasi tersebut sering dilakukan secara diam-diam, sehingga dunia hanya mengetahui sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Salah satu target utama dalam konflik bayangan ini adalah program nuklir Iran. Israel secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Karena itu, berbagai operasi rahasia diduga dilakukan untuk memperlambat atau menghentikan perkembangan teknologi nuklir Iran. Beberapa fasilitas penting milik Iran pernah mengalami ledakan misterius, gangguan teknologi, atau kerusakan sistem yang tidak dapat dijelaskan secara terbuka. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah serangan siber terhadap sistem komputer fasilitas nuklir Iran yang menyebabkan gangguan pada peralatan pengayaan uranium serangan. Semacam itu menunjukkan bahwa konflik modern tidak lagi hanya terjadi di medan perang tradisional. Teknologi digital kini menjadi senjata baru yang dapat digunakan untuk melumpuhkan sistem penting sebuah negara tanpa perlu mengirimkan pasukan. Selain perang siber, konflik bayangan ini juga melibatkan operasi intelijen yang kompleks. Kedua negara memiliki jaringan intelijen yang sangat aktif di berbagai negara Timur Tengah. Mereka berusaha mengumpulkan informasi strategis, memantau aktivitas militer lawan, dan kadang melakukan operasi rahasia terhadap individu yang dianggap penting bagi program militer atau teknologi. Situasi ini menciptakan atmosfer ketegangan yang terus berlangsung. Walaupun tidak selalu terlihat oleh publik, konflik antara Iran dan Israel sebenarnya terus berjalan hampir setiap waktu. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam dinamika konflik ini. Amerika merupakan sekutu utama Israel dan sering memberikan dukungan militer serta diplomatik untuk menjaga keamanan negara tersebut. Hubungan ini membuat Iran memandang Amerika sebagai bagian dari konflik yang sama. Bagi pemerintah Iran, kebijakan Amerika di Timur Tengah sering dianggap sebagai upaya mempertahankan dominasi Barat di kawasan tersebut. Akibatnya, konflik yang awalnya terlihat sebagai persaingan antara dua negara kini berkembang menjadi persaingan yang lebih luas, melibatkan kekuatan global serta berbagai aktor regional. Banyak analis politik mengatakan bahwa perang bayangan ini sebenarnya sangat berbahaya. Karena tidak ada garis pertempuran yang jelas, setiap insiden kecil dapat dengan cepat berubah menjadi krisis besar. Sebuah serangan rahasia yang gagal atau operasi intelijen yang terbongkar dapat memicu reaksi militer yang lebih terbuka. Inilah sebabnya mengapa Timur Tengah sering disebut sebagai salah satu kawasan paling sensitif dalam politik dunia. Ketegangan yang terjadi di sana tidak hanya mempengaruhi negara-negara di kawasan tersebut, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas global. Bagi dunia Islam, konflik ini juga menimbulkan berbagai perdebatan. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari perjuangan melawan dominasi Barat dan pembelaan terhadap Palestina. Namun sebagian lainnya menilai konflik ini lebih sebagai persaingan kekuatan geopolitik yang melibatkan berbagai kepentingan strategis. Yang pasti, perang bayangan antara Iran dan Israel telah menjadi bagian penting dari dinamika konflik Timur Tengah modern. Selama ketegangan politik dan militer masih berlangsung, operasi rahasia dan konflik tersembunyi kemungkinan akan terus menjadi bagian dari persaingan kedua negara. Dan di balik layar dunia, pertarungan senyap itu terus berlangsung, mempengaruhi arah sejarah kawasan Timur Tengah, seiring meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya terjadi secara langsung antara kedua negara tersebut. Sebaliknya,
Persaingan mereka sering berlangsung melalui apa yang dikenal sebagai perang proksi. Perang proksi adalah konflik di mana negara-negara besar tidak bertempur secara langsung, tetapi mendukung pihak-pihak lain yang berperang di berbagai wilayah. Dengan cara ini, mereka dapat memperluas pengaruh dan melemahkan lawan tanpa harus memulai perang terbuka yang berisiko besar dalam konteks Timur Tengah. Iran dikenal memiliki jaringan sekutu yang cukup luas di berbagai negara. Salah satu kelompok yang sering disebut dalam analisis geopolitik adalah Hezbollah di Lebanon. Kelompok ini memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan sering terlibat dalam ketegangan dengan Israel di perbatasan utara. Selain itu, Iran juga memiliki hubungan dengan berbagai kelompok di wilayah Palestina yang menentang Israel. Dukungan tersebut bisa berupa bantuan politik, logistik, maupun dukungan ideologis. Bagi Iran, langkah ini dianggap sebagai bagian dari dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sementara itu, Israel memandang aktivitas tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan negaranya. Karena itu, Israel sering melakukan operasi militer atau serangan udara terhadap target yang dianggap terkait dengan jaringan militer Iran di berbagai wilayah konflik. Juga meluas ke negara lain seperti Suriah dan Irak. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah-wilayah tersebut menjadi tempat persaingan pengaruh antara berbagai kekuatan regional dan global. Kehadiran militer dari berbagai negara membuat situasi di kawasan tersebut semakin kompleks. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Amerika memiliki pangkalan militer di beberapa negara Timur Tengah dan sering bekerja sama dengan sekutu regional untuk menjaga stabilitas kawasan menurut perspektif mereka. Bagi Iran, keberadaan militer Amerika di kawasan tersebut sering dianggap sebagai bentuk tekanan dan ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Hal ini semakin memperdalam ketegangan antara kedua negara. Akibatnya, Timur Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jaringan konflik yang sangat rumit. Berbagai kelompok, negara, dan kepentingan besar saling berinteraksi dalam situasi yang penuh ketegangan. Perang proksi juga membuat konflik menjadi lebih sulit untuk diselesaikan, karena melibatkan banyak aktor yang berbeda. Setiap upaya perdamaian harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan. Di tengah semua itu, masyarakat sipil sering menjadi pihak yang paling merasakan dampak konflik. Perang, ketegangan militer, dan instabilitas politik telah mempengaruhi kehidupan jutaan orang di berbagai negara Timur Tengah. Bagi dunia Islam, situasi ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan kawasan tersebut. Apakah konflik ini akan terus berlanjut, atau suatu hari akan ada jalan menuju perdamaian yang lebih stabil? Pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban yang pasti. Namun yang jelas, perang proksi telah menjadi salah satu faktor utama yang memperpanjang konflik antara Iran, Israel, dan kekuatan global di Timur Tengah. Dalam dinamika konflik Timur Tengah, peran Amerika Serikat sangat besar dan sering menjadi faktor yang menentukan arah perkembangan situasi di kawasan tersebut. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika telah menempatkan Timur Tengah sebagai wilayah strategis yang penting bagi kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan global. Salah satu alasan utama keterlibatan Amerika di kawasan ini adalah keberadaan sumber energi yang sangat besar, terutama minyak dan gas. Timur Tengah memiliki sebagian besar cadangan minyak dunia, sehingga stabilitas kawasan tersebut dianggap penting bagi perekonomian global. Selain faktor energi, Amerika juga memiliki hubungan strategis yang sangat kuat dengan Israel. Hubungan ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan mencakup berbagai bidang, termasuk kerja sama militer, ekonomi, dan teknologi bagi pemerintah Amerika. Keamanan Israel merupakan salah satu prioritas penting dalam kebijakan luar negeri mereka di Timur Tengah. Karena itu, Amerika sering memberikan dukungan militer dan diplomatik untuk memastikan bahwa Israel dapat mempertahankan keamanan nasionalnya. Namun hubungan ini juga membuat Amerika sering berada dalam posisi berseberangan dengan Iran. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, hubungan kedua negara berada dalam kondisi tegang.
Pemerintah Iran sering mengkritik kebijakan Amerika di Timur Tengah dan menuduh Washington mencoba mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Ketegangan antara kedua negara semakin meningkat ketika Amerika mulai menerapkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran. Sanksi tersebut bertujuan untuk menekan program nuklir Iran serta membatasi pengaruh militernya di kawasan. Selain sanksi ekonomi, Amerika juga memiliki kehadiran militer yang cukup besar di Timur Tengah. Berbagai pangkalan militer Amerika berada di beberapa negara sekutu di kawasan tersebut. Kehadiran militer ini bertujuan untuk menjaga stabilitas regional, melindungi jalur perdagangan internasional, serta merespons ancaman keamanan yang mungkin muncul. Namun bagi Iran, kehadiran militer Amerika di kawasan sering dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara mereka. Hal ini membuat hubungan antara kedua negara semakin sulit untuk diperbaiki. Situasi ini menciptakan sebuah keseimbangan kekuatan yang sangat sensitif. Setiap langkah militer atau kebijakan politik dari salah satu pihak dapat memicu reaksi dari pihak lain. Karena itu, konflik di Timur Tengah sering berada dalam kondisi tegang meskipun tidak selalu berubah menjadi perang besar. Di sisi lain, masyarakat internasional terus mendorong upaya diplomasi untuk mengurangi ketegangan di kawasan tersebut. Banyak negara berharap bahwa dialog dan kerja sama internasional dapat membantu mencegah konflik yang lebih luas. Salah satu isu yang tidak bisa dipisahkan dari konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat adalah konflik yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina sejak berdirinya Israel pada tahun 1948. Wilayah Palestina menjadi pusat konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Perang, perundingan damai, serta berbagai upaya diplomasi telah dilakukan selama puluhan tahun. Tetapi hingga kini solusi permanen masih sulit dicapai bagi banyak negara di dunia Islam. Isu Palestina memiliki makna yang sangat penting. Wilayah tersebut dianggap sebagai tanah yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang besar bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi. Iran secara konsisten menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah Iran sering menyampaikan bahwa mereka menentang kebijakan Israel di wilayah Palestina dan mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka. Di sisi lain, Israel melihat dukungan Iran terhadap berbagai kelompok di wilayah tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya. Ketegangan ini sering memicu konflik militer yang melibatkan berbagai pihak di kawasan. Situasi ini membuat konflik Palestina menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat ketegangan antara Iran dan Israel, serta mempengaruhi hubungan kedua negara dengan Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi militer telah mengubah cara negara-negara menghadapi konflik. Ketegangan antara Iran dan Israel kini tidak hanya melibatkan pasukan darat atau udara, tetapi juga teknologi canggih seperti drone, sistem pertahanan udara, dan rudal jarak jauh. Iran dikenal memiliki program pengembangan rudal yang cukup maju. Negara tersebut mengembangkan berbagai jenis rudal balistik yang dapat menjangkau wilayah yang cukup jauh. Bagi Iran, kemampuan ini dianggap penting untuk menjaga keamanan nasional. Sementara itu, Israel juga memiliki teknologi militer yang sangat maju. Salah satu sistem pertahanan udara yang terkenal adalah sistem pencegat rudal yang mampu menghancurkan roket di udara. Sebelum mencapai targetnya, perkembangan teknologi ini membuat konflik di Timur Tengah menjadi semakin kompleks. Setiap negara berusaha meningkatkan kemampuan militernya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan, namun semakin kuat persenjataan yang dimiliki, semakin besar pula risiko konflik yang dapat terjadi jika ketegangan meningkat. Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat juga memunculkan berbagai pandangan di dunia Islam. Sebagian masyarakat melihat Iran sebagai negara yang berani menentang dominasi Barat dan mendukung perjuangan Palestina. Namun, ada pula negara-negara Muslim yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel atau bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam berbagai bidang. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa dunia Islam tidak selalu memiliki pandangan
yang sama terhadap konflik tersebut. Faktor politik, ekonomi, serta kepentingan nasional masing-masing negara juga mempengaruhi posisi mereka. Meskipun demikian, isu Palestina tetap menjadi salah satu faktor yang sering menyatukan perhatian masyarakat Muslim di berbagai negara. Diskusi mengenai konflik ini sering muncul dalam forum internasional, media, maupun diskusi publik di berbagai negara Islam melihat kompleksitas konflik yang terjadi. Banyak pengamat politik internasional berpendapat bahwa masa depan Timur Tengah akan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat jika ketegangan terus meningkat. Risiko konflik yang lebih besar selalu ada. Namun di sisi lain, berbagai upaya diplomasi juga terus dilakukan untuk mencari jalan keluar yang damai, perjanjian internasional, dialog regional, serta kerjasama ekonomi sering dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan di kawasan tersebut. Namun mencapai perdamaian yang stabil bukanlah hal yang mudah. Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun meninggalkan berbagai luka sejarah, ketidakpercayaan, dan perbedaan kepentingan yang sulit disatukan. Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat merupakan salah satu konflik geopolitik paling kompleks di dunia modern. Konflik ini bukan hanya tentang persaingan militer, tetapi juga melibatkan sejarah panjang, ideologi politik, kepentingan ekonomi, serta dinamika dunia Islam. Di tengah semua ketegangan tersebut, harapan akan perdamaian tetap ada. Banyak masyarakat di Timur Tengah dan di seluruh dunia berharap bahwa dialog, diplomasi, dan kerjasama internasional suatu hari dapat membawa kawasan ini menuju masa depan yang lebih stabil dan damai. Namun hingga saat itu tiba, konflik ini kemungkinan masih akan terus menjadi bagian penting dari dinamika politik global, mempengaruhi arah sejarah dunia dan masa depan Timur Tengah.